di setiap cara bayarnya. Mungkin boleh dijelaskan nih dari Bu Elvier, dari cash keras atau tunai, ketentuan klaim komisinya seperti apa sih? Kapan sih biasanya bisa di klaim komisinya nih Bu Elvier? Setelah bayar cash keras atau tunai, biasanya developer itu mempunyai jadwal bayar, tidak langsung langsung keluarin komisinya. Jadi dalam satu bulan, seperti setahu saya kalau seperti Citraland hanya sebulan sekali di akhir bulan. Jadi kadang member nggak ngerti, kan dia udah bayar cash nih, harus keluarin nih komisinya, marah-marah ke hotline Betul. komisi apa, dan kasihan hotline komisinya, padahal properti pro-nya juga belum menerima pembayaran dari developernya. Jadi harus member-member ketahui juga, setiap developer itu kebijakannya berbeda-beda. Ada yang seminggu sekali untuk pembayaran komisi, ada yang sebulan 2 kali. Biasanya sih rata-rata sebulan 2 kali. Ada juga yang sebulan hanya sekali, seperti tadi yang saya bilang, Ciputra Manado di akhir bulan, setiap Betul. bulan. Karena dari pihak developer juga banyak tahapan-tahapannya ya Bu ya untuk proses pencairan komisinya. Ya, karena dari developer dia sudah lapor, ya yang ini sudah bayar, dan dari Properti Pro harus masukin invoice tagihan. Invoice tagihan itu kan makan waktu juga. Lihat belum kan invoice tagihan ke developer itu, kalau misalnya developernya ada di Bandung atau ada di Manado, dia kirim via email. Ada juga developer yang maunya kirim lewat surat, jadi memakan waktu gitu. Jadi member-member juga di sini harus lebih mengerti kenapa setelah bayar cash itu tidak langsung keluar komisinya, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan kebijakan developer itu masing-masing berbeda. Itu aja. Betul banget. Nah, kalau misalnya cash bertahap nih dari Pak Genis, seperti apa sih Pak Genis ketentuan untuk klaim komisi pada saat customer-nya bayar cash bertahap nih? Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi prinsipnya teman-teman, mudah-mudahan jelas suaranya ya Pak Agung. Jelas Pak. Prinsipnya kita itu cair 100% setelah DP atau pembayaran dari customer itu masuk 20% Pak Agung. Oke. Ya, nah tadi yang perlu dicatat itu yang dari Bu Elvier, bahwa pembayaran setiap developer tuh mekanismenya berbeda-beda waktunya. Istilahnya namanya cut off teman-teman. Jadi ada yang cut off-nya per 1 bulan, ada yang per minggu, bahkan ada yang per 3 bulan nih. Nah ada yang seperti itu. Nah terus gimana dong Pak Agung, walaupun sudah cash keras harus puasa dong gitu. Nah memang kalau di properti teman-teman, kita dibiasakan untuk berpikir sebagai konsultan dan maka disebutnya investor teman-teman. Jadi kita bersiap untuk menerima pembayaran itu tidak cungcreng, kalau bahasa Jermannya tidak langsung ya. Jadi kalau ada yang pembayaran itu tiap minggu alhamdulillah, tapi kalau ada yang pembayarannya per bulan, maka kita harus menunggu bulan berikutnya. Selain itu tadi sudah disampaikan dengan baik bahwa ada mekanisme antara dua perusahaan nih, antara perusahaan dari developer dengan perusahaan kita di Properti Pro. Jadi sederhananya, kalau seandainya customer kita sudah melakukan pembayaran sebesar 20%, maka pihak developer akan menyampaikan itu, mereport itu ke pihak Properti Pro, bahwa customer atas nama A, membernya si B misalnya, itu sudah layak bayar. Maka atas dasar itu diajukan invoice dari Properti Pro ke pihak developer. Nah nanti dari developer, kalau sudah sama datanya sinkron, maka uang itu cair, turun dari pihak developer masuk ke pihak Properti Pro dulu nih Pak Agung. Jadi nggak langsung ke kita untuk verifikasi data yang terakhir. Setelah itu nanti pembayaran dilakukan oleh pihak Properti Pro langsung masuk ke rekening kita. Jadi untuk para member, mohon ini dipahami. Alhamdulillah kita punya sistem yang bagus ya di Properti Pro. Jadi bukan cash on hand atau cash on carry, tapi langsung masuknya via perbankan ya. Jadi aman, malah justru itu akan menyenangkan. Jadi pertanyaannya kan begini Mas Agung, terus gimana dong caranya supaya kita nggak puasa kelamaan? Closingnya diperbanyak Pak Agung. Jadi kalau kita closingnya 1, kemudian pembayarannya itu misalnya DP dicicil 20%-nya itu 20 bulan, maka kita harus bersabar kurang lebih hampir setahun, 2 tahun lebih, 2 tahun kurang ya Pak Agung. Betul. Nah, kan lama tuh Pak Agung.
Tapi kalau buyer kita ada 100 yang closing dengan cara pembayaran yang berbeda-beda, bisa jadi setiap minggu itu ada pembayaran begitu. Jadi closingnya harus banyak teman-teman ya. Makasih. Betul banget, itu adalah cara untuk mensiasati supaya nggak puasanya lama nih menurut dari Pak Genis ya Bapak Ibu ya. Nah itu adalah klaim komisi menurut tahapan dari cash keras atau tunai dan juga cash bertahap nih. Jadi penting banget buat Bapak Ibu member Properti Pro mengetahui ketentuan-ketentuan dari developer masing-masing nih. Karena dari setiap developer memiliki ketentuan dan caranya masing-masing untuk proses klaim komisinya, mulai dari tanggal cut off-nya tadi menurut Pak Genis dan juga Bu Elvier itu harus diketahui kapan sih pembayaran dari developer ke Properti Pro untuk pembayaran komisinya di setiap tanggal berapa. Jangan Bapak Ibu baru udah dibayar cash keras nih udah nagih nih besoknya, padahal kan dari setiap developer punya alurnya juga, dan di Properti Pro juga ada alurnya nih, jadi harus penting untuk diperhatikan. Nah yang terakhir adalah KPR atau KPA ataupun juga multi finance nih. Nah kalau misalnya untuk KPR dan KPA ataupun multi finance, pembayarannya seperti apa sih untuk klaim komisinya nih? Mungkin dari Bu Elvier boleh. Dari KPR atau KPA Bu, gimana nih Bu untuk klaim komisinya Bu? Pada konsepnya sih sebenarnya sama dengan yang cash bertahap, dengan yang ini yang tunai ya, yang cash keras. Nah kalau KPR KPA itu sesudah akad bank dan setelah bank bayar ke developer, pihak dari developer akan memberitahu ke Properti Pro akan membuat invoice, dan invoice itu dikirim dan tinggal tunggu penjadwalan bayar dari developernya. Kecuali kalau yang tadi cash bertahap ya, biasanya kalau cash bertahap kalau 20-30% baru bisa diklaim komisinya. Itu sih. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu masing-masing pembayaran punya caranya masing-masing, tapi yang paling penting adalah gimana untuk Bapak Ibu tahu nih dari pihak developer pembayarannya seperti apa. Harus pintar-pintar menggali informasi juga nih dari pihak developer. Mereka kalau misalnya KPR atau KPA bayar komisinya kalau misalnya udah DP sekian atau udah masuk sekian, atau mungkin pas mau akad nih bisa diterangkan semuanya komisinya 100%. Nah itu harus Bapak Ibu perhatikan juga dari setiap developer masing-masing. Nah lanjut lagi nih Bapak Ibu, penting juga nih buat Bapak Ibu ketahuin. Jadi di sini adalah perhitungan komisi nih. Jadi banyak banget nih aku dapat info dari tim hotline komisi. Member Properti Pro ada yang komplain nih, beberapa yang komplain kok komisi saya keluarnya nggak sesuai ya. Padahal harga rumahnya 1M, tapi kok harga total rumahnya 1M, tapi kok saya komisinya cuma dapat segini ya. Nah ini harus penting juga nih diperhatikan ya Bu Elvier dan juga Pak Genis, kalau misalnya harga yang dibayarkan untuk komisi itu hanya harga tanah dan juga bangunan rumahnya aja ya, belum termasuk PPN dan juga harga-harga lain. Benar ya Pak Genis ya? Iya benar Pak Genis. Lanjut Pak. Betul Mas Agung. Betul, jadi yang diklaim atau yang bisa kita klaim itu adalah harga tanah dan bangunannya saja, exclude pajak, BPHTB dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman untuk pertama kali bingung sih wajar ya Pak Agung ya. Karena selalu ada yang pertama ya untuk semua hal. Nah nanti untuk selanjutnya teman-teman, kalau seandainya kita mau mengklaim komisi, maka yang kita hitung adalah exclude dari pajak, AJB, asuransi dan seterusnya, begitu ya. Nah, nanti dikalikan dengan berapa persentase dari developer yang bersangkutan, begitu. Betul. Mungkin boleh ditambahkan sedikit dari Bu Elvier, Bu? Iya, untuk komisi ya, saya soalnya sambil chattingan sama orang Bang, agak terganggu sedikit, jadi kadang udah pas aku ngomong baru saya ngerti, apa ya. Nah, untuk komisi ini biasanya memang diambil dari harga sebelum PPN. Dari harga sebelum PPN itu 476, ini kan ada tercantum ya. 476, sorry ada keganggu sedikit, 476. Nah dari 476 ini dikurangin lagi dari developer, dia transfernya komisinya dari 476 ini misalnya komisinya 2% ya. Nah dari 2% itu developer kurangin PPh 21 ya, masuk